Saudara-saudara kekasih Kristus, di pagi hari yang indah ini, kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan firman. Dan firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Matius pasal 28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan firman dan Roh Kudus, sehingga dalam terang-Mu kami dapat melihat terang, dalam kebenaran-Mu memperoleh kemerdekaan, dan dalam kehendak-Mu kami menemukan perdamaian melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang sudah terbuka dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika dia melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menghayati keterlibatan Allah sebagai umat beriman. Nah, Bapak Ibu, nats ini dikenal sebagai amanat agung Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Nah, mula-mula amanat ini ditujukan kepada ke-11 murid, lalu diteruskan kepada semua orang di setiap zaman. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat akan pembacaan firman Tuhan ini adalah merupakan suatu pesan kepada para murid-murid Yesus. Yang ini terjadi setelah kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pesan yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya ini haruslah dilakukan, haruslah diperbuat sesuai dengan apa yang sudah Yesus ajarkan kepada mereka. Dan untuk menyampaikan kabar keselamatan ini, itu mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dan kalau kita melihat akan hal itu, kenyataannya saat ini, seluruh dunia ini sudah percaya kepada Kristus. Di mana di setiap negara-negara itu ada orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita melihat pada ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita akan belajar di sini. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Yesus kemudian mengumpulkan para murid-muridnya di suatu bukit di Galilea untuk menyampaikan pesan kepada mereka. Nah, kenapa harus di Galilea? Bukan di Nazaret, bukan di Yehuda. Nah, ini karena di Galilea merupakan daerah bisnis, banyak pertemuan bangsa-bangsa di sana. Sehingga Yesus mengumpulkan mereka di sana. Nah, dengan Yesus mengumpulkan mereka di sana, di sini Yesus mau menunjukkan kepada mereka bahwa di sini ada berbagai orang dari banyak bangsa. Sehingga firman yang sudah aku ajarkan kamu harus menyampaikan kepada seluruh bangsa. Nah, disitulah para murid-muridnya, dia langsung merasa, oh iya ya, saya harus menyampaikan firman ini kepada seluruh bangsa di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jadi pada saat Yesus datang, para murid-murid melihat, dan ada yang menyembah, ada yang tidak. Ya, ada yang menyembah, ada yang tidak, artinya ragu-ragu. Nah, tapi di sini kita lihat Injil Matius tidak menyatakan ragu-ragu karena apa, tapi di sini Yesus pun datang dan Yesus mendekati mereka. Ya, dia datang dan dia mendekati mereka. Dia mendekati mereka, dan di sini Yesus katakan kepada mereka bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Nah, di sini artinya apa? Yesus katakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa dan di sorga dan di bumi. Ini mau dikatakan bahwa ya, Yesus mau mengatakan, kalau kita melihat pada di sini Tuhan Yesus, dia sudah rela merendahkan diri sampai mati
karena ia menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu bandingkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 10. Kemudian kalau kita melihat juga di dalam Matius pasal 4 ayatnya 8 sampai 10, di situ iblis menawarkan seluruh kerajaan dunia dan segala kemegahannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menolak akan hal itu karena Bapaknya akan memberikannya lebih daripada apa yang ditawarkan oleh iblis kepada dia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, oleh sebab itu Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya ya untuk pergi menyampaikan berita sukacita ini kepada semua bangsa. Ya, dan jangkaulah mereka, ajarlah mereka. Karena kita lihat janji Tuhan kepada Abraham adalah bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi dan Yesus itu menjadi pangkal tunas yang baru yang menerobos sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Sehingga janji Tuhan pada Abraham terwujud melalui Yesus Kristus. Namun disayangkan kebanyakan orang Yahudi justru menolak Yesus. Dengan percaya Kristus, kita ini sebagai pengikut Kristus. Nah, kita lihat juga bahwa baptisan ini penting ya, karena disertai dengan nama siapa disebut di dalam baptisan. Karena pada saat dibaptis akan disebut nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu adalah merupakan suatu baptisan yang sah. Sebab ia memberikan nama keabsahan bagi kerajaan sorga. Sebab dalam Injil Matius ini istilah yang digunakan bukan kerajaan Allah tetapi kerajaan sorga. Sebab orang-orang Yahudi tidak menyebut nama Allah secara langsung. Jadi istilah kerajaan sorga itu adalah ungkapan untuk menghormati Tuhan sehingga tidak disebut kerajaan Allah tapi kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu sah dan menjadi kode untuk memasuki kerajaan sorga. Jadi ketika dibaptis, maka itu adalah suatu penaklukan diri kepada kekuasaan kerajaan sorga. Jadi kerajaan sorga kembali mengambil alih kekuasaan Allah dari rampasan iblis. Jadi pembaptisan itu bukan suatu hal yang dianggap remeh. Sebab dalam peristiwa pembaptisan, kerajaan sorga dan kedaulatan Tuhan itu hadir. Di sana ada nama Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kemudian disampaikan juga, ajarlah mereka supaya taat. Ya, pesan Yesus kepada murid-murid agar diajarkan agar diajarkan seluruh ajaran atau perintah Yesus. Jadi setiap orang Kristen harus menerima seluruh pengajaran Yesus supaya taat, tahu seluruhnya agar ketaatannya tepat. Nah, mengapa kata pemuridan dipakai? Nah, ini merupakan suatu sosialisasi. Sosialisasi yang paling baik adalah pemuridan, sehingga mereka menjadi mengerti bagaimana agar bisa bertingkah laku. Mereka tidak hanya memerintah. Orang-orang yang diperintah belum tentu mau menuruti, tetapi seorang murid pasti akan mematuhi akan gurunya. Ya, jadi dengan kata memerintah, ya, maka belum tentu semua orang mau mengikuti. Tetapi seorang murid pasti akan mematuhi perintah gurunya. Karena yang namanya memuridkan berarti membuat seseorang menjadi murid. Dan murid itu tentu akan mengikuti apa yang diajarkan oleh gurunya. Nah, kita sebagai murid harus sabar dan rajin serta punya keinginan yang terus-menerus. Nah, kemudian Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Allah pun juga mengatakan bahwa dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada segala zaman. Nah, jadi di sini Yesus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ini
Dan dia akan menyertai kita secara estafet, dimulai dari ke-11 murid, ditambah dengan Rasul Paulus. Dan Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan para murid sekalipun banyak tantangan yang harus dihadapi. Nah, kita ini juga termasuk murid Yesus. Sekalipun banyak tantangan dihadapi, tetapi secara estafet dilangsungkan dan diajarkan kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus menyadari akan kuasa yang Tuhan Yesus miliki. Ini yang mau ditegaskan buat kita, bahwa kehidupan Kristen harus didasari dengan kepastian yang penting. Kita harus menyadari kuasa Tuhan Yesus. Ya, kita harus menyadari akan kuasa Tuhan Yesus. Kalau kita tidak menyadari kuasa Tuhan yang Yesus miliki, kita mungkin tidak akan menjadi orang yang setia dan teguh dan tangguh. Baru karena persoalan masalah, kita mulai kecewa. Kita mulai mundur. Kita mulai komplain, mulai bersungut-sungut. Ya, karena menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Kita mungkin akan berkata, Tuhan, saya sanggup. Tuhan, saya nggak mampu. Ya, Tuhan, saya nggak sanggup. Tuhan, saya nggak mampu. Percuma saya berdoa, percuma saya pelayanan. Nah, ini yang saya bilang bahwa seringkali kita tidak menyadari kuasa yang Tuhan Yesus miliki. Ya, kita tidak menyadari akan kuasa yang Tuhan Yesus miliki. Karena kuasa itu tentu diberikan kepada kita. Kalau kita sudah menyadari akan kuasa yang Tuhan Yesus miliki, di hadapan kita boleh ada batu karang yang besar, di depan kita boleh ada tantangan yang besar, tetap kita akan berjalan maju terus karena Tuhan Yesus menyertai kita. Karena Yesus yang akan memberikan kemenangan yang luar biasa buat hidup kita. Nah, mengabarkan Injil bukan berarti kita harus berfokus hanya berkhotbah, memamerkan Alkitab kemana-mana. Tetapi kita adalah surat Kristus yang terbuka. Ya. Bagi kita yang percaya, surat Kristus adalah Alkitab. Tetapi bagi dunia yang tidak percaya, surat Kristus itu adalah kita. Ya. Jadi mau dikatakan bahwa bagi kita orang yang percaya, surat Kristus itu adalah Alkitab. Tetapi bagi dunia yang tidak percaya, surat Kristus itu adalah saya dan saudara-saudara semua. Berarti kemanapun kita pergi, ya, kita harus membawa sukacita Tuhan. Ya, karena Injil dalam bahasa aslinya adalah euangelion. Euangelion berarti pengharapan. Jadi Alkitab adalah kabar sukacita, kabar kemenangan. Jadi biarlah kita menjadi saksi Tuhan. Beri pengharapan, beri kekuatan, bawa orang lain agar mereka mengikuti jalan yang lurus. Jadi kemanapun kita pergi, membawa kabar sejahtera dan kekuatan bagi orang lain. Kemanapun kita pergi, kita membawa orang lain lebih maju dan lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus mengingat penyertaannya bagi kita. Karena pada ayat 20 yang dikatakan bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, berarti kita harus ingat penyertaan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita, berarti kita tidak akan mudah untuk meninggalkan Kristus atau miring ke kiri atau miring ke kanan. Seringkali sebagai orang Kristen kita merasa, aduh, kayaknya hidup ini benar-benar berat, susah, sehingga akhirnya kita mudah terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Tetapi bila kita sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita, kita pasti akan memiliki rasa takut akan Tuhan, bukan rasa takut akan dunia ini. Jadi kemanapun kita pergi, Tuhan akan melihat. Dimanapun kita berada, Tuhan akan selalu memperhatikan apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, kita tidak akan buat sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Tuhan akan selalu menjaga, membela kita. Tuhan akan selalu memperhatikan akan segala sesuatu yang kita perbuat di dalam dunia ini.
Sebab Tuhan itu mempunyai kuasa, Dia sanggup melakukan, Dia sanggup berbuat, Dia sanggup melakukan segala sesuatu untuk kita di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita sebagai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita jangan melangkah hanya dengan pribadi kita, dengan kekuatan kita, dengan ego kita, tetapi kita harus melibatkan Dia di dalam setiap persoalan hidup kita, di dalam setiap tindakan yang kita perbuat, kita lakukan. Karena Dia yang akan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya menjemput Bapak dan Ibu untuk berdiri. Dan marilah secara bersama-sama kita mengikrarkan iman pengakuan kita, pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi hari yang indah ini kami datang kepadamu dengan segala ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau selalu ada menyertai dan melindungi kami di dalam kehidupan kami. Firman-Mu sudah kami dengar ya Tuhan, Firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu tidak ragu dan tidak goyang dalam kehidupan kami, tapi kami tetap menyerahkan hidup kami kepadamu, dan kami adalah surat-surat Kristus di dunia. Ajarlah kami untuk kami selalu berbuat yang terbaik untuk kehidupan dunia ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini hamba mendoakan akan warga jemaat Pok Batra Allah. Hamba mendoakan bagi warga jemaat yang sakit, Bapak Majelis HP Lumban Gaul, Bapak Robi Nainggolan, Bapak Tawan Tambunan, Bapak Kadir Tampung Bolon, Bapak Majelis AH Siregar, Ibu Kardio, Ibu Sarah Gunadi, Ibu Woro Sujarwati, anak Jeremia Sinaga, Bapak Pendeta DP Penjahitan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah mereka, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka, agar dalam menjalani hidup ini, mereka tetap diberikan semangat hidup Tuhan. Hamba juga mendoakan bagi warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini, baik itu ulang tahun kelahiran, perkawinan, maupun berita atau sukacita-sukacita yang mereka dapatkan. Bapa berkatilah mereka semua Tuhan, agar mereka tetap mengucap syukur kepadamu. Hamba mendoakan juga pemerintah Bapa, pemerintah yang saat ini memerintah dengan wabah pandemi COVID-19. Bapa berkatilah pemimpin-pemimpin kami, dari presiden sampai dengan pemimpin yang paling bawah, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mereka mampu dan dapat memberikan yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba mendoakan juga para dokter, para medis yang menangani COVID-19, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan kami sebagai warga jemaat Pok Batra Allah, lindungilah kami, berikanlah kesehatan, kekuatan kepada kami di dalam kehidupan kami, karena kami tahu
bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami sebagai anak-anak yang diberkati oleh-Mu Tuhan. Hamba juga mendoakan ya Tuhan bagi gereja-gereja-Mu di Indonesia dan di dunia pada umumnya. Bapa, berkatilah mereka, berkatilah para hamba-hamba-Mu, berkatilah umat-Mu, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan mereka mampu dan dapat melakukan yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, hamba juga mendoakan anak-anak tingkat SD, SMP, SMA, yang dalam ujian kenaikan kelas, begitu juga yang akan melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Bapa, berkatilah mereka, berikanlah mereka kepintaran, kepandaian, agar dalam menjawab akan setiap pertanyaan-pertanyaan mereka mampu dan dapat melakukan yang terbaik dengan pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah para majelis maupun pendeta di Pok Batra Allah, agar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mereka mampu dan dapat menyampaikan kabar sukacita dalam tugas dan tanggung jawab itu Tuhan. Semuanya kami berserahnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan permohonan yang kami naikkan kepadamu. Dengarkan ini dan jawablah ini seturut kehendak-Mu dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.